Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul fatih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila almarhum Dr. Muhammad Ridwanullah Tauhid wa ummina Hajjah Siti Fatimah Zahra Syalillahi lahumul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. La yushakkikannaka, janganlah meragukan kepadamu fil wa'di, pada janji, adamu wuqu'il maw'udi, yakni tidak terlaksananya atau tidak tercapainya al-maw'udi, sesuatu yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanhu, meskipun telah ditentukan atau telah tiba zamanhu, waktu, li'alla yakuna zalika, supaya tidak ada zalika, yang demikian itu, qadhan, merusak, fi basiratika, pada penglihatan batin atau penglihatan mata hatimu. Jadi basirah itu berbeda dengan mata kepala. Wa ihmadan, dan memadamkan, linuri, terhadap cahaya, sariratika. Jadi istilahnya basirah, sarir, sir, sesuatu yang tersembunyi, yakni hati, linuri sariratika, terhadap cahaya hati. Jadi pasal yang ketujuh atau hikmah yang ketujuh masih berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya kita bahas. La yushakkikannaka, janganlah keraguan, berasal dari kata syakka. Syakka yushakki. Jadi syak, kalau kita artikan ragu. Jadi di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah. Di situ ada syak. Tentu syak di sini itu ragu yang sifatnya 50%, 50%. Misalnya kita masih ragu apakah kita mau ambil atau tidak. Nah, keraguannya itu masih sifatnya 50-50. Nah, ada yang namanya istilahnya zon. Kalau zon itu yakni sesuatu yang
persangkaannya itu lebih banyak. Hampir 75% berbanding 25%. Nah, ada istilahnya azam. Ada azam itu keinginan atau cita-cita yang kuat tetapi belum dilakukan. Nah, berbeda dengan niat. Nah, niat itu tujuannya atau keinginannya, cita-citanya kuat dan bersamaan dengan perbuatan. Nah, di sini Ibnu Athaillah menyampaikan la yusyakkikanaka. Janganlah keraguanmu bil wa'di pada janji. Jadi kita ragu akan janji yang Allah berikan. Kenapa kita ragu akan janji yang Allah berikan? Adamu wuqu'il mau'udi, yakni tidak terlaksananya apa yang dijanjikan. Misalkan ada seorang menginginkan sesuatu, lalu dia berdoa, tetapi apa yang didoakan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ragu kepada Allah. Nah, inilah yang disebut di akhir bait syairnya ini, wa in ta'ayyana zaman li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Nah, nanti dengan sebab keraguanmu pada janji yang Allah berikan, disebabkan karena tidak terlaksananya apa yang Allah janjikan itu nanti akan menyebabkan basirahmu rusak. Itu sebagai tanda bahwa di dalam mata hati kita itu bisa padam. Nah, ini. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan tentang janjinya. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 9, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dan memang di dalam ayat Al-Quran banyak sekali perintah-perintah Allah terkait dengan berdoa kepadanya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 186, Allah SWT sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah inni qarib. Katakanlah sungguhnya aku dekat. Nah, dan setiap ada orang yang berdoa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta. Tapi dengan syarat faliyastajibuli, hendaklah dia memenuhi apa yang aku perintahkan. Wa yu'minu, dan hendaklah dia beriman kepada. Nah, jadi ketika ada seorang berdoa, itu merupakan perintah dari Allah SWT, dan siapa yang berdoa maka pasti Allah akan kabulkan. Nah, di sini janji Allah sudah jelas. Siapa yang berdoa maka akan dikabulkan. Di dalam ayat yang lain tadi, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Nah, lalu ada sebagian orang dengan sebab tidak tercapainya apa yang dijanjikan, dia berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, akan muncul keraguan. Allah ini tepati janji, Allah ini ada muncul sifat ragu. Inilah yang dinasihati oleh Ibnu Athaillah, janganlah sampai engkau menjadi ragu kepada Allah disebabkan karena apa yang kau doakan, minta, dan Allah belum sampai kabulkan. Maka tentu ketika Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan janjinya, mengabulkan apa yang Allah janjikan terkait dengan permintaan kita, doa kita,
Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW ya, ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Nah, ini diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ma 'alal 'abdi muslimun yad'ullaha ta'ala bi da'watin. Tidaklah seorang muslim yang mana dia berdoa kepada Allah bi da'watin, dengan suatu doa, illa atahu Allahu iya, malaikat atahu Allah pasti akan mengabulkan, mendatangkan apa yang dia inginkan. Ini cara yang pertama, Allah kabulkan apa yang diinginkan. Ada orang yang minta rezeki, dilancarkan rezeki langsung. Ada yang minta jodoh, dilancarkan. Ada yang minta apapun, diberikan. Ini cara yang pertama, Allah mengabulkan doa. Illa atahullahu iya. Yang kedua, au sarafa anhu minasu'i mislah malam yad'u bi ismin au qat'ihi rahim. Atau Allah Subhanahu wa taala menghindarkan darinya minasu, dari keburukan, mislah yang sebanding dengan doanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berdoa, nah dengan doa yang dia minta, Allah ganti dengan dihindarkan orang tersebut dari keburukan, disebabkan karena doanya. Pada sejatinya apa yang dia minta ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadisnya, wa zada fihi al-Hakim min riwayat Abi Sa'id. Ada tambahan redaksi riwayat Al-Hakim dari Abi Sa'id, au yadkhiru lahu min al-ajri mislah. Atau Allah Subhanahu wa taala menyimpan untuknya berupa pahala yang nanti diberikan di akhirat. Jadi cara yang ketiga, Allah tidak berikan apa yang seorang itu minta, doakan di dunia, tetapi nanti di akhirat Allah berikan. Nah, ada sebuah riwayat bahwa ketika seorang ini masuk ke negeri akhirat, lalu Allah sampaikan apa yang belum dia dapatkan dan saat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang belum dikabulkan di dunia diberikan oleh Allah kepada orang tersebut di akhirat. Sehingga orang itu berkata, seandainya engkau tidak kabulkan di dunia, alangkah baiknya engkau tidak kabulkan dulu ya Allah di dunia. Saking nikmatnya, saking mulianya pengabulan doa yang Allah berikan kepadanya pada akhirat. Jadi intinya tidak ada salah kita berdoa, walaupun doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya doa terus, karena memang di dalam Al-Quran Allah perintah. Termasuk sekarang kita berada di bulan Maulid, dan tentu perintah Allah SWT terkait dengan berdoa kepada Allah, yakni bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Misalnya ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan kita berzakat, Allah tidak berzakat. Nah, ketika Allah merintahkan kita bersolawat kepada Nabi, nah Allah bersolawat. Nah, ketika Allah bersolawat, dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dari ayat ini ada 2 poin di sini. Yang pertama, informasi bahwa Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat.
Yang kedua, perintah kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasul. Nah, apa makna solawat? Nah, kalau secara bahasa, solawat itu artinya doa. Nah, makanya satu akar kata dengan solat. Solat secara bahasa ya doa. Tapi secara istilah solat itu ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi solat secara syariat. Nah, ketika ada orang solat tetapi tidak melakukan dengan cara tadi, tidak ada takbirnya sampai salam, ya itu bukan solat. Karena tentu yang mengikat makna solat itu yang makna secara syariat. Nah, sekarang solawat. Solawat secara bahasa maknanya doa. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat. Kalau kita artikan solawat itu adalah doa, Allah berdoa, terus malaikat berdoa. Nah, berarti apa yang tepat? Nah, tentu kita harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir. Apa makna Allah bersolawat? Apa makna manusia orang beriman bersolawat? Nah, jadi solawatnya Allah maksudnya itu adalah rahmatnya, ya, ampunannya. Ketika Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat kepada Rasul, ya. Karena satu-satunya makhluk yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Sampai Allah sampaikan ketika dunia ini diciptakan tentu disebabkan karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah puji beliau di dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ini saking Allah mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus solawatnya para malaikat. Nah, tentu makna solawatnya malaikat itu adalah doa. Nah, solawatnya makhluk atau orang yang beriman itu juga maknanya doa. Kalau tadi solawatnya Allah itu maknanya rahmat. Bukan berarti doa. Kalau Allah mendoakan Nabi Muhammad, tentu Allah berdoa kepada siapa? Pada doa-doa kita kepada Allah. Nah, doanya para malaikat, solawatnya malaikat, solawatnya orang beriman, itu artinya kita mendoakan baginda Rasulullah SAW. Lalu ketika kita mendoakan Rasulullah dengan bacaan solawat, bukan berarti kita mendoakan Nabi dengan sebab Nabi itu butuh untuk didoakan, tidak. Jadi kita mendoakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita mendoakan beliau, sholawat kepada beliau, dampaknya, manfaatnya kembali kepada Nabi Muhammad. Sudah cukup dengan sholawatnya Allah kepadanya, dengan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, sudah cukup. Nah, ibaratnya ketika ada seorang hamba berzikir kepada Allah dengan ucapan Allah Akbar, Allah Akbar, bukan berarti dengan kita sering berzikir dengan ucapan Allah Akbar Allah semakin besar. Tidak. Mau zikir mau tidak, Allah tetap kuasa, Allah tetap Tuhan. Tetapi ketika kita berzikir itu merupakan perintah Allah dan kembali kepada. Nah, kita pun bersolawat kepada Rasulullah karena itu adalah perintah Allah dan kembali kepada kita. Karena Rasul sampaikan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hikmahnya sekadar satu solawat kepada Rasul, malah Allah menjadi bersolawat kepada 10 kali solawat. Artinya Allah merahmati kita dengan 10 kebaikan. Inilah bentuk-bentuk perintah-perintah doa yang selalu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW perintahkan sampai kaitan dengan doa ini. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menuntut kita untuk berdoa mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
hanya Islam. Kita bangun tidur ada doa, masuk ke WC ada doa, keluar ada doa, sampai kita tidur lagi lengkap doa. Supaya apa? Supaya ada nilai-nilai keberkahan, ada nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan salah satu bentuk ibadah itu ya dengan doa tadi. Ya. Maka Allah SWT tidak pernah menyalahi janji. Ya. Ketika seseorang berdoa, Allah bisa kabulkan langsung. Yang kedua, Allah kabulkan, tetapi Allah ganti dengan yang lain. Ya. Dan yang ketiga, tidak dikabulkan di dunia, tetapi Allah akan berikan apa yang kita doakan itu nanti di akhirat. Yang mana ketika ada orang mendapatkan hasil doa di akhirat itu sampai dia berkata, riyan baini dikabulan doa lain saat di dunia. Karena begitu hebatnya, luar biasanya limpahan, ya, lipatan hasil dari doa-doa saat diberikan di akhirat. Terus saja berdoa, ya. Dikabulkan atau tidak, nah itu urusan Allah SWT. Tapi tetap kita harus yakin, ya, doa kita dikabulkan. Ya. Karena Rasulullah sampaikan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi harus yakin. Ketika kita sakit, harus yakin sehat. Minta doa kepada Allah disehatkan. Tapi ketika kita berdoa supaya mendapatkan kesehatan, mendapatkan keafiatan, tetapi ternyata Allah memberikan kita, menguji kita dengan rasa sakit sampai mati misalkan. Nah, bisa jadi Allah bukan tidak mengabulkan doa kita. Nah, itu yang kita bahas pada pasal yang ke-6 kemarin, ya. Artinya apa ketika kita berdoa lalu hasil dari doa itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan karena keinginan kita, ya. Misalnya kita ingin sehat, kita ingin afiat sampai mati. Nah, itu kan keinginan kita. Tetapi keinginan Allah, oh tidak, engkau ini matinya nanti sakit parah. Kenapa? Dan itu yang terbaik bagi Allah SWT, ya. Terbaik bagi kita menurut Allah. Sering saya sampaikan, kalau kita baca sejarah, Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, tapi sakitnya itu karena diracun, ya. Sekelas Abu Bakar, orang yang terdekat dengan Nabi, meninggal dunia karena diracun. Belum lagi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah seorang yang gagah pemberani. Sampai dalam sebuah riwayat, ketika dia berjalan di satu gang, lalu ada setan di depannya, maka setan itu berbalik mencari tempat yang lain sampai takut berjumpa dengan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tentu saat beliau hidup pasti berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan keafiatan, kesehatan. Tetapi meninggalnya ditusuk dari belakang saat beliau menjadi imam, ya. Belum lagi Sayyidina Utsman bin Affan diserbu di rumahnya, ya, ditikam sampai dicincang, ya, meninggal dunia. Itu setelah Sayyidina Utsman, menantu baginda Rasulullah SAW. Zunnurain juga mengambil 2 putri baginda Rasulullah. Belum lagi Sayyidina Ali mati terbunuh semua. Belum lagi Sayyidina Hasan, Husain atau Hasan, Husain dipenggal kepala. Nah, orang-orang yang secara, ya, termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang mulia, tidak dihisab oleh Allah SWT, masuk alatul ke surga, tapi meninggalnya itu seolah-olah terkesan parah sekali. Allah tidak sayang kepada dia, mati terbunuh, mati diracun, mati disiksa. Itu menurut kita, tapi bagi Allah itu terbaik. Karena Allah ingin jadikan hamba-hamba pilihannya itu tinggi derajatnya. Nah, untuk meninggikan derajatnya itu ya diberikan ujian-ujian tadi. Makanya tingkat ujian paling tinggi tingkatannya tergantung imannya. Maka tahapan ujian yang paling tinggi dari Nabi, terus ulama, sampai
tergantung tingkat keimanannya. Nah, semakin tinggi keimanan seorang, maka ujiannya pun semakin besar. Seperti Nabi Ayub kan. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi, tetapi dia diuji dengan sabar. Diberikan penyakit hampir 18 tahun, sakit luar biasa. Kita 18 jam luar biasa, remuk, mengeluh, sampai ragu akan Allah. Tapi orang-orang pilihan ini diberikan ujian, tidak ragu, malah semakin yakin, semakin kuat keyakinannya, keimanannya kepada Allah SWT. Intinya dalam pasal yang ke-7 ini, jangan ragu ketika engkau berdoa lalu Allah tidak langsung membalas doa. Nah, ketika ada keraguan seperti ini, itulah nanti yang bisa merusak basirah, mata hati. Kalau mata kepala, bisa kita lihat orang sehebat penemu kapal, pesawat, penemu ilmu segala macam, kan luar biasa. Bisa naik ke luar angkasa melihat mata, tetapi mata hatinya tidak pernah melihat siapa yang mencipta alam semesta ini. Maka yang paling penting itu adalah cara kita menyucikan mata hati kita. Makanya dalam dunia tasawuf dikenal tazkiyatun nafs. Kalau kita tasawuf istilahnya penyucian batin. Kalau paham yang lain ada namanya tazkiyatun nafs, sama saja. Penyucian jiwa, tasawuf juga intinya penyucian jiwa. Karena dengan cara menyucikan hati, menerangi hati, itulah cara supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal hakikat daripada Sang Maha Pencipta. Tentu yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau kita bahas syariat, Nah, kenapa seorang itu berdoa tetapi tidak dikabulkan? Tentu tetap kita merujuk kepada ilmu-ilmu syariat. Maka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adab dalam berdoa. Supaya doa-doa kita cepat terkabul, ada adab-adabnya. Tidak sembarang langsung ya Allah ya Allah. Ada adab-adabnya. Nah, salah satu yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar, atau dia mengutip dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Banyak sekali adab-adab di dalam berdoa. Salah satunya ketika kita ingin cepat dikabulkan doanya oleh Allah, pilih waktu-waktu yang mulia. Salah satunya yang di dalam hadis kan hari Arafah, terus malam Jumat, terus pada sepertiga malam terakhir, terus saat sahur, itu pada bulan Ramadan. Nah, waktu-waktu yang terpilih yang mulia ketika kita berdoa, cepat dikabulkan Allah SWT. Atau pada kondisi-kondisi yang istimewa, saat-saat yang diistimewakan di sini. Yang di saat kapan? Saat sujud. Jadi dari sekian gerakan sholat, yang paling disenangi oleh Allah adalah gerakan sujud. Kenapa sujud? Sebab yang namanya manusia ketika tegak, posisi berdiri, kepala ini menandakan mahkota, kemuliaan. Nah, ketika manusia ini kepalanya saat berdiri itu di atas, nah hanya posisi saat sujudlah kepala yang diagung-agungkan oleh manusia ini, level kehormatan itu berada sejajar dengan posisi kaki rendah. Sujud siapapun, mau jadi raja, mau jadi presiden, mau jadi ulama, semuanya ketika sujud pasti kepalanya nempel di tanah tempat kita berpijak. Dan saat itu juga kepala di bawah, posisi hati lebih tinggi dari kepala. Maka hati ini tentu lebih utamakan hati. Ada orang yang belajar hanya sampai di kepala saja, tidak sampai di hati. Tapi ketika sampai di hati, maka akan muncul nilai-nilai keberkahan.
Makanya belajarlah sampai ke hati kita. Ya. Nah, inilah pesan-pesan yang disampaikan tentu untuk mendapatkan cepat dikabulkan doa. Ya. Jadi saat sujud, dan saat sujud Rasul memperlama sujudnya di situ. Kenapa? Karena beliau memperbanyak doa. Ya. Nah, selanjutnya saat turun hujan, nah ini juga tempat atau waktu di ijabah doa kita. Itu saat azan dan iqamah. Dan juga adab selanjutnya menghadap kiblat, mengangkat dua tangan, kan? Nah, ini sebagai adab kita meminta kepada Allah. Atau membuka doa dengan pujian dan sholawat, tidak langsung ya Allah saya minta ini. Nah, ada pujian-pujian. Makanya di Al-Quran pujian yang sering kita temukan nama Allah, Rabbana atina, Rabbana la tu'akhizna, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na, dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa yang diawali dengan pujian, panggilan indah kepada Allah, menyebut namanya Rabb. Setelah itu sholawat. Nah, ini mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Dan tentu yang paling utama adalah yakin bahwa doa kita dikabulkan. Nah, ada orang ketika mengikuti adab-adab ini, ada juga terkadang doanya tidak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh seperti yang sering kita baca hadis dalam Arba'in An-Nawawi, tidak salah ya. Rasul pernah sampaikan mengutip ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, tentu dari suatu yang baik-baik. Summa zakara rajul, kemudian Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang seorang laki-laki, ya, yutilus safar, yang mana dia melakukan perjalanan yang jauh, asy'asa akbara, yang bahwa dia rambutnya itu kusut dan menengadahkan tangannya, yang mudu yadahilas sama, dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Tadi kan adab berdoa supaya cepat dikabulkan, mengangkat kedua tangan, ya, sambil mengatakan ya Rob, ya Rob. Adab juga kalau kita berdoa mengawali dengan puji-pujian, ya Rob, ya Rob. Ya. Wa mat'amu haram, namun makanannya haram. Dan juga orang yang musafir ini, padahal ketika orang musafir kan cepat dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Walaupun mau pergi umroh, mau pergi ke tempat suci, apalagi luar biasa, tetapi mat'amu haram, makanannya haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, ya, minumannya, makanannya, pakaiannya semua haram, wa ghaziya bil haram, ya, dan apa yang menjadi fasilitasnya, ya, semua dari perkara haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mau dikabulkan oleh Allah SWT, walaupun dia angkat tangannya, ya, meminta ya Rob, ya Rob, atau saat dia musafir. Dan dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa untuk cepat dikabulkan doa bisa dengan angkat tangan, dengan memanggil Allah ya Rob, ya. Tetapi ternyata tidak dikabulkan disebabkan karena makanannya bisa haram, pakaiannya haram, dan seterusnya. Inilah sebab tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak syarat, banyak sebab yang tentu perlu kita ikuti juga, ya, ketika kita berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.